Jelang putusan MK besok Senin tanggal 22 April 2024, keamanan makin diperketat untuk mengamankan pasukan nasi bungkus. Ya. Supaya aman dan tidak berebut nasi bungkus. Polisi telah berjaga-jaga di depan gedung MK. Sejumlah pengamanan gabungan telah dikerahkan 2.000 personel lebih untuk mengamankan pasukan nasi bungkus. Ya. Ini penting dilakukan berdasarkan pengalaman kemarin, demo kemarin, pasukan nasi bungkus berebut makanan. Ya. Karena cuma dikalahkan mereka. Padahal mau biarin aja padahal. Ini Senin nanti rame nih. Karena diperkirakan ribuan jumlah massa akan berdatangan ke gedung MK dalam rangka makan bersama nasi bungkus di depan gedung MK. Nah gitu aja lah ya. Nggak usah perlu serius lah. Disinyalir pasukan nasi bungkus ini adalah dulu anggota ex-FPI. Terlihat dari orang-orangnya dan pola-pola demonstrasinya. Udah kelihatan. Kami bukan pasukan nasi bungkus. Nasi kotaknya mana? Nasi kotaknya. Nasi kotaknya dong, mana dong? Ya Allah, udah ada aja ini. Aduh, pemilu setiap tahun dong. Biar gue banyak konten. 5 tahun sekali, gila lama banget. Tiap tahun dah, tiap tahun deh. Ya biarin tiap tahun. Biar banyak bahan konten. Aduh. Oke, simak video persiapan pasukan pengaman untuk hari Senin besok. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 yang akan dibacakan Senin 22 April mendatang, pengamanan telah disiapkan untuk mengantisipasi aksi massa sejak Sabtu pagi. Para petugas terlihat berjaga di depan gedung Mahkamah Konstitusi, kawat berduri juga terpasang di depan gedung MK. Sejumlah kendaraan taktis seperti barakuda dan water cannon juga terlihat. Beberapa ruas jalan di sekitar kawasan Jalan Merdeka Barat juga sudah terlihat ditutup dengan memasang barrier pembatas jalan. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susyatyo Purnomo Condro mengatakan 2.713 personil gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan bersiaga di titik pengamanan di sekitar Monumen Nasional. Polisi juga sudah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas. Polisi juga sudah mulai siap terlihat berjaga-jaga di depan gedung MK 2 hari jelang putusan pengadilan terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum 2024 yang akan dibacakan oleh 8 hakim Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 22 April 2024. Oke. Pengamanan ini dilakukan untuk mengamankan para pendemo pasukan nasi bungkus. Ingat ya. Jadi kalau kalian itu sudah dilindungi, sudah dijagain, ya. Oh, kalian makan mungkin petugas juga tetap menjagain kalian. Ya, jangan menghujat-hujat. Kan sudah difasilitasi, sudah ditungguin pula. Terus terang ya, ini bukan jagain MK. Ini jagain teman-teman yang demonstrasi. Kenapa petugas menjaga demonstran, tidak menjaga MK? Ya, karena di momen lain setiap kali sidang MK tidak pernah dijagain oleh petugas apapun. Normal-normal saja. Ya, makanya kali ini karena banyaknya demonstran yang datang ke gedung MK pada saat MK sidang memutuskan hasil Pilpres, petugas perlu menjaga para demonstran. Ingat ya, petugas menjaga demonstran, mengamankan demonstran supaya tertib ya. Supaya tidak ada yang hilang karena ketinggalan rombongan. Supaya tidak berebut makanan nasi bungkus.
Jadi kalian harus sadar itu. Dalam orasi ya nggak usah lah menghujat-hujat. Kan dalam agama nggak boleh menghujat. Di FPI juga diajarkan kali tidak boleh menghujat. Tapi nggak ya tahu ya kalau ajaran kalian oleh imam besar kalian memang diajarkan untuk menghujat. Setahu saya sih, dari saya semenjak madrasah sampai sekarang tuh diajarkan untuk tidak boleh menghujat, menghina, nggak boleh sih. Ya tapi kan kalian menghujat terus tuh. Yang demo kemarin aja tuh yang orasinya menghujat semua isinya. Karena rasa simpatiknya para pendemo, para pendukung kepada Hakim MK, maka hari ini banyak sekali ada kiriman bunga ke gedung MK. Jangan ikut-ikutan kalian. Orang nanti ikut-ikutan, latah-latahan. Orang kirim bunga, ikutan kirim bunga. Aduh. Cari ide sendirilah. Ini sepertinya dari 02 nih, pendukung 02 nih. Yaudahlah, kita nggak berdemo, aksi damai, kita kirim bunga, bentuk dukungan ke Hakim MK dah. Nah, kan kalau kalian udah demo, ya udah nggak usah pakai bunga. Nggak usah juga niru-niru. Kan kalian latah, nggak punya ide. Miskin gagasan, bisanya ya pasti udah miskin gagasan. Karena yang ada di otaknya itu adalah hinaan, cacian, makian, itu doang. Nggak ada isi lainnya, terkecuali menghina, mencaci. Itu. Jadi ide-ide cerdas seperti ngirim bunga nggak ada. Nanti lihat ini ya. Ini video saya sebagai saksi bahwa mereka akan latah ini ikut-ikutan nih. Sama imam besarnya juga kan latah. Kirim amicus curiae, karena Megawati kirim amicus curiae. Orang kalau miskin ide, mohon maaf ini isinya hinaan, cacian, makian, ini kedengkian. Nggak ada isi yang bersih, nggak ada isi ide yang cemerlang, nggak ada. Oke ya, simak videonya. Selang putusan hasil perselisihan pemilihan umum ini, Mahkamah Konstitusi juga mendapatkan berbagai kiriman bunga dari sejumlah lapisan masyarakat dan karangan bunganya masih ada dan dikirim oleh berbagai lapisan masyarakat dengan berbagai pesan dukungan terhadap Mahkamah Konstitusi. Namun kendati demikian, Mahkamah Konstitusi tidak memajang karangan bunga tersebut di depan gedung MK, melainkan langsung disimpan di belakang. Tujuannya adalah untuk menjaga netralitas dan independensi dari hakim Mahkamah Konstitusi dan juga menjaga netralitas persidangan maupun di luar persidangan. Putusan hasil pemilihan umum ataupun perselisihan hasil pemilihan umum ini nanti akan dibacakan oleh 8 hakim Mahkamah Konstitusi minus Anwar Usman yang tidak ikut memutuskan dan akan dilangsungkan kira pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Senin tanggal 22 April mendatang. Tentu kita akan menantikan apa putusan dari ke-8 hakim Mahkamah Konstitusi tersebut. Itu ya teman ya. Kalau saya lihat bunga-bunga yang dikirim ini memang dari kalangan anak muda pendukung Prabowo Gibran. Tapi kalau ngelihat dari bunganya ini ada yang dari Solo, Jawa Tengah, ada Sumber Lawang, itu Jawa Tengah, Tawangmangu, itu Jawa Tengah juga. Nah, saya curiga kenapa ini kebanyakan dari Jawa Tengah ya? Padahal kan ke Jawa Tengah kan terkenal basisnya Ganjar ya. kayaknya ini untuk ngajar Ganjar sekaligus ini kayaknya. Yang mengklaim bahwa dirinya itu adalah menguasai kandang banteng Jawa Tengah. Iya. Tapi faktanya malah aduh. Semua dukung, terutama anak mudanya nih ya, semua dukung Prabowo Gibran ya. Di Tawangmangu, Sumber Lawang itu Purwodadi, Solo, dan beberapa daerah lainnya di Jawa Tengah. Kayak begini pasukan nasi bungkus mana tercetus ide kayak begini. Yang udah di otaknya cuma cacian, makian, ininya kedengkian. Nggak ada lah ide-ide kayak begini mah. Ide-ide cerdas kayak gini mah nggak ada lah. Ya, selain mencaci, memaki nggak ada. Ya, mereka itu demo, mencaci, memaki, menghina. Udah itu doang. Nggak ada sweeping. Nah itu tuh. Nggak ada yang lebih revolusioner, terus kemudian lebih jauh ke depan, ya. Pemikirannya enggak jauh banget dari itu. Jauh banget dari itu. Kenapa seperti itu? Karena beberapa orang yang demonya
kemarin saya coba ambil shoot itu, ternyata orang-orang yang seperti dalam video ini. Lihat videonya. Dan tidak takut kepada ancaman-ancaman apapun kecuali ancaman Tuhan. Tegakkan keadilan. Tenda kesehatan UIOS ada di sebelah sana kalau ada yang pusing-pusing. Tapi Pak Jokowi yang harus ke situ karena dia pasti pusing hari ini. Ada di depan mobil, di depan bangku. Bukan hari ini, ada buat orang datang ke sini. Insya Allah, mudah-mudahan ini menjadi penegur, menjadi pendamping, menjadi pengawal bagi hakim-hakim MK betul-betul. Lah kalau para pendemonya aja kayak begini, terus kemudian dijejali dengan doktrin-doktrin kebencian, ya Pak udah pasti percaya lah. Tiap hari dijejali dengan doktrin-doktrin cacian, hinaan, udah pasti percaya lah. Bapak ikut-ikutan nggak kasihan kalau ada resikonya di jalan, Pak. Pak, nanti kalau kita sih tidak pernah berharap ya Pak ya. Tapi kalau namanya juga demo, masa banyak, lari-larian, kejar-kejaran. Kalau keinjek-injek gimana Pak? Emang Bapak masih kuat lari? Masih kuat kejar-kejaran Pak? Ya Allah. Kasihan loh. Enggak ini. Aduh. Koordinator demo, tolong dong. Kasihan bapaknya ini. Orang-orang udah sepuh begini diajak demo. Atau nggak ada masa yang... nggak ada masa yang lain. Atau mereka pada nggak mau. Yang mau memang orang tua. Udah kasihan. Bukan apa-apa sih. Yang mudah-mudahan tidak terjadi risiko dan sehat-sehat selalu ya. Ambulan terbatas loh. Ambulan terbatas yang disiapkan oleh petugas keamanan. Benar-benar terbatas loh. Pak, di rumah aja lah Pak. Enakan juga di rumah Pak. Bercanda sama cucu. Kalau hanya belain nasi bungkus, aduh risikonya Pak. Paling nasi bungkus toh. Ya mewah-mewahnya nasi kotak gitu ya. Aduh Pak, kasihan Pak. Bukan apa-apa kalau terjadi resiko. Ya namanya cuma juga karena ada resikonya. Mudah-mudahan sih tidak. Pulang dengan aman lagi gitu ya. Harapan saya sih Bapak nggak usah ikut lah. Biaran anak mungkin atau yang lainnya, saudara yang lainnya yang fisiknya masih kuat. Kalau yang bapak-bapak kayak gini kasihan lah. Oke, teman-teman, kita tunggu sidang putusan pembacaan hasil sengketa Pilpres besok, Senin tanggal 22 2024. Mudah-mudahan aman-aman saja, yang berdemo silakan berdemo, tapi tetap jaga ketertiban dan keamanan demi bangsa kita yang kita cintai ini. Pemilu nanti telah usai, siapapun pemenangnya, ya kita wajib loyal kepada pemimpin yang terpilih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.